Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini saya Revan Kurniawan, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari kelas BK 4B. Nah, maksud di sini itu saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok di sini itu saya membawakan topik layanan dengan perencanaan karir masa depan. Seperti itu ya. Nah, di sini apakah semuanya udah pada saling kenal? Belum ya. Nah, boleh ya kita perkenalkan dulu masing-masingnya untuk memperkenalkan diri. Dari saya dulu ya. Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Arif Nur Hayat. Sudah gitu? Firman Arif ya. Iya, Firman Nah, Arif. sebelahnya Dan saya Didan Setiawan, saya dari Cigalontang. dari Cigalontang. Nah, terus yang terakhir Perkenalkan ya, nama saya Arif Rahman dari Kawalu. dari Kawalu. Ini ada Firman Arif dari Cikalong ya. Iya, dari saya. Terus Didan dari Cigalontang dan ada juga Arif Rahman dari Kawalu. Nah, sebelumnya nih kalau Firman Arif ditanya apa kabar biasanya jawab apa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Kalau Didan sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Nah, berarti macam-macam ya, ada yang alhamdulillah baik, ada yang alhamdulillah aja atau sehat, betul ya. Nah, di sini kita samain ya, ketika ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Boleh. Siap ya. Nah, di sini saya juga akan membawakan sedikit kuis yang dimana di sini bisa membuat teman-teman lebih fokus. Siap ya? Nah, di sini clue-nya itu ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan, dan apa yang saya ucapkan ikuti. Paham? Paham ya? Clue-nya itu tadi apa? Ikuti apa yang saya ucapkan dan ucapkan apa yang saya ikuti. Siap ya? Nah, di sini akan saya ucapkan. Kuda, sapi. Kuda, sapi. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Ada berapa sapi? Ada 3. Salah. Berapa, Kak? Coba ulangi. Ikuti apa yang saya ucapkan. Kuda, sapi. Kuda, sapi. Ada berapa sapi? Ada berapa sapi? Benar apa salah? Oh ya, benar ya. Kenapa benar? Karena saya Ikuti yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Nah, jadi kembali lagi kepada clue-nya. Nah, berarti sekarang udah fokus ya? Fokus. Siap. Siap ya. Nah, di sini langsung aja ya ke tujuan materi yang akan disampaikannya. Gitu. Nah, di sini itu tujuannya ya biar teman-teman itu bisa memahami ya apa itu pengertian karir dan apa itu maksud dari perencanaan karir dan pentingnya perencanaan karir. Nah, di mana ada kepentingannya dalam memahami perencanaan karir, dalam artian ada juga manfaat dari perencanaan karir, dan yang terakhir itu ada memahami langkah-langkah perencanaan karir. Nah, dari teman-teman semuanya nih, kira-kira apa itu pengertian karir? Coba boleh ya untuk mengutarakan pendapatnya. Karir menurut saya itu pekerjaan. Karir, pekerjaan. Ya. Ada yang lain boleh, Arif atau Firman? Menurut saya ya, karir itu jadi apa yang menjadi tujuannya ya sama seperti bidang itu.
sama seperti pekerjaan, kayak berjualan kayak gitulah karir. Karir, nah Ya kayak pendidikan gitu sama karir. sama karir. Kalau Firman Arif, Kalau menurut saya karir itu seperti perjuangan gitu, perjuangan karir gitu. perjuangan karir. Nah, di sini makasih atas pendapatnya atau argumennya. Tadi ada yang bilang pekerjaan, basic, pendidikan atau perjuangan. Nah, di sini nggak ada yang salah, betul ya. Tapi di sini ada yang lebih tepat. Gitu. Nah, karir itu sendiri merupakan kedudukan ya seperti tadi apa yang dikatakan Didan, rangkaian pekerjaan dan juga posisi yang pernah kita duduki. Gitu. Nah, kita juga nih kan masih ada dalam jenjang karir, pendidikan, kuliahan atau disebut juga dengan basic mahasiswa. Betul ya. Nah, itu karir, dan karir juga dapat menunjukkan peningkatan maupun perkembangan pegawai secara individu dan jenjang yang dicapai selama masa kerjanya dalam organisasi atau dalam masa pendidikan. Nah, kalau yang misalkan nih karir itu sendiri yang bisa disebut dengan guru, mahasiswa, dosen, atau ada tutor atau juga seorang konselor seperti itu ya. Nah, itu pengertian dari karir. Nah, di sini ada juga perencanaan karir. Nah, apa yang disebut dengan perencanaan karir? Menurut saya ya, perencanaan kan jadi kita itu kan merencanakan gitu, persiapan awal gitu. Saya perencanaan. Kalau menurut Firman, Merancang masa depan kayak gitu. merancang masa depan. Nah, jadi perencanaan karir itu betul ya apa tadi kata Arif, perancangan, konsep, perencanaan atau disebut juga dengan biasa bahasa ilmiahnya itu planning. Perencanaan ya, planning. Nah, jadi perencanaan di sini itu kita merencanakan sesuatu hal yang nanti akan kita laksanakan, kita laksanakan dan berakhir goalnya itu bisa kita capai dan kita wujudkan. Pastinya harus ada perencanaan terlebih dahulu gitu. Jadi kita juga bisa mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Nah, melalui perencanaan karir ini yang intinya individu itu dapat mengevaluasi kemampuan ya maupun minat yang dimilikinya ya, supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya. Jadi memilih karir itu ya supaya lebih alternatif menyusun tujuan karirnya dan lain-lain. Paham ya? Nah, di sini ada juga pentingnya perencanaan karir. Nah, kenapa sih perencanaan karir itu penting? Kenapa? Kenapa dalam karir harus ada perencanaan? Biar matang untuk kedepannya. Nah, kenapa perencanaan karir itu penting? Karena biar matang ke depannya gitu ya. Terus ada yang lain? Biar tidak terpleset ya. Biar tidak terpleset di jalan. Dilan, Agar bisa tercapai tujuannya tersebut. agar bisa tercapai tujuannya, betul ya. Nah, jadi kenapa perencanaan karir itu penting ya, karena untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat itu bisa bahagia dan membuat kita senang, betul ya. Nah, untuk mencapai sesuatu yang memang dianggap berharga, untuk mempelajari hal-hal baru tentunya untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Nah, selain itu juga biar terencana, tidak akan kebingungan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi perlu perencanaan karir, betul ya. Nah, di sini juga ada manfaat perencanaan karir. Nah, manfaat dari rencana karir itu ya, dengan adanya perencanaan karir maka individu itu bisa memahami kemampuan dirinya, baik dalam segi minat, bakat maupun potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, dengan pemahaman tersebut akan mempermudah untuk mempersiapkan dirinya akan karir yang akan dipilihnya. Ya, tentunya dengan perencanaan yang matang, nah, akan dapat membuat segala sesuatu berjalan dengan efektif dan lebih efisien. Tuh ya. Nah, di sini juga yang terakhir ada langkah-langkah perencanaan karir. Nah, jadi nanti dalam sesi akhir setelah bimbingan kelompok ini ada teman-teman yang membuat perencanaan karir. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk membuat perencanaan karir. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu ada namanya visi misi hidup. Yang kedua ada kenali potensi, fokus pada kelebihan dan perbaiki pada kelemahan. Nah, yang ketiga kita evaluasi diri. Yang keempat cari informasi peluang karir. Nah, yang kelima perencanaan karir, dan realisasi konsisten. Nah, kita harus lebih paham dulu ya apa itu maksud dari langkah pertama visi misi hidup. Nah, jadi
memiliki tujuan hidup untuk nanti di masa depan. Jadi teman-teman ya pastinya harus memiliki visi misi hidup dalam diri seperti itu. Nah, membuat rencana 2, 3, 5 atau beberapa tahun ke depan yang dimana rencana karir itu dapat menjurus pada keinginan karir di masa depan kita. Nah, visi itu merupakan tujuan dan misi itu cara untuk mencapai tujuan. Paham ya? Nah, visi merupakan tujuan dan misi itu cara bagaimana kita bisa mencapai tujuan pada visi itu. Nah, setelah dibentuk visi misi, kita juga harus bisa merealisasikan dengan usaha kerja keras dan juga harus bisa memperjuangkan visi tersebut biar kita bisa mencapainya. Paham ya? Nah, yang keduanya itu ada kenali potensi. Kenali potensi, fokus pada kelebihan dan perbaiki pada kelemahan. Nah, untuk menggali potensi yang ada pada diri, pertama itu kita memerlukan lingkungan yang mendukung. Nah, kita bisa ambil contoh nih, wah potensi kita ini nih dalam diri, saya merasa jago dalam public speaking. Nah, kita bisa merubah lingkungan. Misalkan ya contoh kita ikut komunitas public speaking, atau nih saya potensinya dalam gamers. Nah, kita juga bisa ikut komunitas pada gamers, benar ya, gitu. Nah, itu memerlukan lingkungan yang mendukung biar potensi kita itu lebih berkembang dan lebih maju, gitu. Nah, selain itu pun ya dalam meningkatkan kemampuan sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu kalau keinginan bisa juga dalam minat. Nah, meskipun kita nih tidak berbakat dalam bidang A, tapi kita minat dalam bidang B, nah kita bisa melakukan dengan belajar. Paham ya? Nah, terus mengenali kelebihan tidak melupakan kelemahan dalam diri. Jadi kita bisa perbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangan dalam kita dan fokus pada kelebihan ya, biar kita lebih tertuju pada karir masa depan kita. Nah, terus yang ketiganya evaluasi. Nah, evaluasi fokus pada masa depan. Nah, jika ada masa lalu yang belum diselesaikan harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena ketika kita ada permasalahan di masa lalu, kita tidak akan bisa menunjang ke masa depan. Nantinya tidak akan fokus karena ada permasalahan masa lalu yang tidak bisa kita selesaikan. Gitu. Nah, maka dalam proses pengembangan atau pertumbuhan ini akan terhambat gitu karena terlalu berlarut dalam penyesalan masa lalu gitu. Jadi masalahnya pun harus diselesaikan. Itu evaluasi dalam diri. Nah, terus yang keempatnya cari informasi peluang karir. Nah, dalam era digital ini kan kita harus bisa lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan sebaik mungkin, seperti hanya kita selalu melek akan informasi terkini atau kita harus lebih up to date, betul ya, terhadap informasi. Karena banyak pada zaman sekarang ini peluang karir yang tersebar luas, informasi di mana-mana seperti itu. Karena pada zaman industri ini kan kita mudah ya untuk menjunjang atau mendapatkan informasi dari mana-mana gitu. Nah, jadi itu juga bisa untuk bahan acuan kita dalam mempersiapkan diri dalam pemilihan karir di masa depan, gitu ya. Karena banyak halnya informasi, misalkan nih contoh membuka event MLBB atau contoh event public speaking atau event perlombaan A, B, C, D, banyak dan lain macam sebagainya. Nah, jadi kita juga harus bisa pandai-pandai mencari informasi peluang karir. Nah, yang terakhirnya itu ada perencanaan karir path dan realisasi konsisten. Nah, maksud dari karir path itu strategi atau langkah apa yang akan kita lakukan gitu. Makanya kan dalam perencanaan karir itu ada rencana mingguan, bulanan, tahunan, paham ya? Nah, tadi balik lagi ke visi dan misi. Gitu. Nah, di sini sebelumnya ada yang bertanyakan boleh mengenai perencanaan karir. Nah, itu tadi beberapa poin, langkah-langkah dan juga sudah dipaparkan ya maksud dari langkah-langkah tersebut untuk apa. Yang bertanya ya. Oh iya, boleh. Kan dalam perencanaan karir itu, jadi kan modal apa gitu yang harus kita persiapkan itu dalam perencanaan karir itu? Modal apa yang harus kita persiapkan dalam perencanaan karir? Nah, tadi kan yang pertama ada visi misi hidup. Nah, visi itu kan tujuan kita pengen apa gitu. Terus ada misi. Nah, cara untuk menggapai visi itu. Nah, kalau visi misi itu karir yang bisa membuat kita senang dan membuat kita bahagia. Karena itu menjadi tolak ukur
apa ya, ketercapaian tujuan dalam hidup kita. Misalkan nih contoh, saya visinya pengen jadi bermanfaat bagi banyak orang. Nah, misinya bagaimana cara kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang. Apakah kita bisa bersedekah dengan harta yang kita punya, atau mensedekahkan ilmu dengan wawasan, atau membantu orang lain apa yang orang lain butuhkan. Nah, itu bisa menjadi persiapan kita. Jadi pertama, modal awal itu visi misinya harus jelas, paham ya? Atau misalkan nih visi saya pengen membahagiakan kedua orang tua. Nah, cara membahagiakan kedua orang tua itu misalkan dengan cara saya lulus cum laude, atau contoh lainnya saya mengikuti apa kata orang tua, turut pada orang tua, itu bisa menjadi contoh juga. Nah, terus yang keduanya, misalkan nih selain itu gimana saya belum punya visi atau misi. Nah, kenali potensi diri. Nah, kita tuh ada potensi apa sih? Nah, itu bisa dijadikan visi dalam hidup kita, paham ya? Nah, terus selain itu pun jangan lupa evaluasi. Nah, kalau saya nih masih belum bisa tertemukan visi misinya, udah kenali potensi, udah punya misi hidup, udah evaluasi diri, nah kita bisa cari informasi peluang karir. Nah, dengan informasi peluang karir itu kita bisa mencoba-coba. Udah mencoba, kita sukanya, kita jadikan visi dan misi hidup kita. Ya. Nah, terus perencanaan karir, yang terakhirnya faith dan realisasi konsisten. Nah, itu strategi atau langkah yang harus kita lakukan. Nah, itu dari udah poin pertama tadi ya, udah ada visi-visi hidup, udah kenal potensi, udah evaluasi diri, udah dapat cari informasi. Nah, terus kita perencanaan karir faith gitu, merupakan ya strategi atau langkah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian langkah itu bisa kita lakukan dengan konsisten. Dengan langkah terakhir mencapai karir yang kita inginkan, dengan kemampuan itu terus ditingkatkan. Nah, ketika kita meningkatkan, kita juga akan penguatan mental kita akan kuat, dan kita juga harus dibarengi dengan kerja keras dan usaha yang gigih supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Ada yang lain boleh? Apakah cukup, Arif? Cukup ya. Nah, coba ada yang lain boleh? Ada yang mau tanyakan atau mau didiskusikan? Cukup ya. Dari saya Cukup dari Firman Arif boleh. Sebelum kita masuk ke akhir dari materi ini. kalau untuk ini ya, perencanaan karir biar matang gitu, gimana Kak? Perencanaan karir, Biar matang jadi gelas setengah-setengah gitu. perencanaan karir biar matang, biar nggak setengah-setengah. Nah, itu biar nggak setengah-setengah, yang pastinya kan tadi udah dijelasin juga ya, modal awalnya tadi udah yang ditanyain Arif udah terjawab. Nah, gimana nih biar nggak setengah-setengah? Nah, itu kembali lagi kepada niat kita. Jadi niat kita teh apakah bener gak pada karir tersebut teh, atau hanya misalkan nih karena arahan orang tua jadi kita mengikuti dan terpaksa. Berarti kan dalam artian kita itu setengah-setengah karena kitanya tidak suka dan ada dalam keterpaksaan. Nah, biar maksimal, biar gak setengah-setengah, gimana caranya? Kembalikan pada niat kita. Kita teh benar-benar mau nggak dalam karir A tersebut teh. Nah, itu bisa contoh ya. Atau misalkan dengan karir lainnya gitu. Jadi niatnya harus dibulatkan. Ketika niatnya udah baik 100% mau ya pastinya bismillah pasti lancar insya Allah gitu. Jangan lupa juga dibungkus dengan doa. Siap ya? Siap. Siap. Paham? Paham. Ya. Nah, di sini yang terakhir saya membuka memberikan waktu 2 menit untuk teman-teman semuanya membuat perencanaan karir. Paham ya? Membuat perencanaan karir 2 tahun ke depan untuk masa depan teman-teman dari sekarang. Nah, kita ambil contoh nih, misalkan saya contohnya perencanaan karir itu dalam 2 tahun ke depan saya pengen menjadi lulusan terbaik di Universitas Muhammadiyah, contoh tuh ya. Nah, berarti goal itu kan goal besar. Nah, ketika ada goal besar, kita juga harus ada goal-goal kecilnya. Nah, kan nih contoh kan itu goal besar ya, kita pengen jadi lulusan terbaik, goal besar. Goal kecilnya kita nih mengerjakan tugas semaksimal mungkin apa yang dosen berikan. Itu kan goal kecil. Nah, misalkan dalam seminggu ketika dosen ngasih tugas saya harus kerjakan, dan saya juga harus lebih bersungguh-sungguh daripada mahasiswa lain. Ketika mahasiswa lain nongkrong, pacaran, main-main, nah saya akan belajar, contoh gitu ya. Itu menjadi usaha kita. Nah, boleh
teman-teman itu contoh aja ya. Nah boleh nih teman-teman membuat perencanaan karirnya 2 tahun ke depan mau jadi apa goal besarnya dan goal kecilnya apa biar mencapai goal-goal besar. Boleh ya, saya berikan waktu 2 menit aja. Nah itu tidak terpaku pada mahasiswa ya, karir apa aja gitu, bebas dalam bidang apapun itu 2 tahun dari sekarang untuk kedepannya masa depan teman-teman. Nah sudah ya, karena waktunya udah habis 2 menit. Nah, kita boleh ya masing-masing individunya menyampaikan perencanaan karir diri pribadi teman-teman. Nah dimulai, mau dari siapa? Kan Arif. Mulai Arif untuk menyampaikan perencanaan karir Arif sendiri 2 tahun dari sekarang untuk masa depan Kak Arif. Izin mulai ya. Iya boleh. Kalau dari saya ya, perencanaan karir 2 tahun ke depan, karena kan saya tuh dari ya pelajar itu kan IPS. Iya. Itu saya tuh ingin belajar gitu bagaimana caranya bermasyarakat di masyarakat itu seperti apa gitu kan, ilmunya gitu. Tentunya kan ilmu keorganisasian gitu kan, masyarakat pasti dibutuhkan gitu kan. Kalau di bangku sekolah saya kan hanya belajar teorinya saja gitu, tanpa ada pemahaman bagaimana di masyarakat itu seperti apa. Jadi saya tuh ingin belajar ilmunya gitu loh, ilmu keorganisasiannya untuk diterapkan di masyarakat, supaya kan nanti kalau misalkan saya masuk perkuliahan nih, kuliahnya di mana, misalkan jurusan apa, nanti saya jadi bisa lebih diterapkan gitu, kayak gitu lah. Nah juga saya tuh sangat suka sekali gitu bermasyarakat, sangat suka gitu. Cuma kan saya tidak tahu mengenai bagaimana pelaksanaan di masyarakat seperti apa gitu. Jadi saya ingin terus menggali gitu ya dengan cara ikut organisasi apa gitu kan di sekolah gitu. Kayak gitu lah. Berarti pada perencanaan karir Arif sendiri pengen bisa tahu ilmu-ilmu wawasan bagaimana dalam berorganisasi atau bermasyarakat pada warga sekitar, ya. Karena boleh untuk Didan apa perencanaan karir Didan sendiri? Oke, rencana atau perencanaan buat karir saya untuk 2 tahun yang akan datang ya, saya ingin mempunyai pekerjaan lah. Soalnya kan saya berpikir kalau saya lulus tapi belum punya pekerjaan kan, ibaratnya percuma lah katanya kuliah lama-lama tapi nggak kerja. Dalam pikiran gitu, teman pikiran saya ya iya sih, 2 tahun ke depan insya Allah saya ingin punya pekerjaan lah, minimal ya punya ada lah itu, minimal jadi guru-guru atau guru honorer atau apalah, yang penting punya pekerjaan lah. Mungkin segitu, mungkin dari pokok-pokoknya ya saya kayak mencari peluang juga kayak tadi, potensi, terus evaluasi diri apa yang kekurangan saya, terus evaluasi diri untuk mencari pekerjaan mana yang cocok buat saya. Mungkin segitu dari saya, Kang. Terima kasih. Nah, jadi perencanaan karir dari Didan itu sendiri 2 tahun ke depannya dipastikan ya Didan itu harus punya pekerjaan setelah lulus kuliah gitu. Nah boleh Kang Arif. Kalau untuk saya sendiri ya, saya mah ingin ini bermanfaat bagi keluarga dulu gitu. Ingin apa ya sebetulnya, ingin berbakti kepada orang tua gitu.
nantilah ke masyarakat mah kalau udah berbakti dulu ke orang tua. Terus ini ya perencanaan karir ke depan teh pengen bisa berbaur dengan masyarakat kayak tadi Kang Arif. Itu soalnya kan itu harus dipikirkan matang-matang gimana tuh caranya biar bisa dekat dengan masyarakat gitu. Bisa dekat dengan masyarakat. Iya. Nah baik, makasih ya pemaparan perencanaan karir dari teman-teman semuanya, dari Kang Arif, dari Kang Didan, dari Kang Firman. Firman, Didan sama Kang Arif tuh ya. Ya. Nah, makasih atas penyampaiannya dari perencanaan karir. Nah berarti dari teman-teman semuanya bisa kita simpulkan gimana caranya biar ya berbakti. Kan itu berarti visinya ya, tujuannya, karirnya, perencanaannya. Nah, pengen bisa bermanfaat masyarakat, pengen bisa berbaur, pengen berbakti ke orang tua, pengen dapat pekerjaan. Nah, berarti itu semua ya bisa digapai, dan itu semua bisa digapai tergantung bagaimana teman-teman sekarang. Betul. Makanya bisa melalui wasilah aktif di organisasi, bisa mempelajari bagaimana caranya berbaur masyarakat, apa sih yang dibutuhkan masyarakat, terus berbakti kepada orang tua, apa sih orang tua, apa harapan orang tua kepada anaknya. Nah kita bisa mewujudkan apa yang diharapkan orang tuanya, biar kita bisa membagikan kedua orang tua. Nah begitupun kita nih pengen dapat pekerjaan ketika lulus kuliah. Nah dalam artian berarti kita pun harus bisa selesai dulu dalam urusan perkuliahannya supaya bisa nanti dapat pekerjaan seperti apa yang kita harapkan. Betul ya? Gitu. Nah karena itu semua pastinya dalam karir itu ketika ada perencanaan pastinya kita juga harus ada tindakan. Kita udah ada perencanaan, kita tindakan. Ketika udah tindakan, action, udah kita aplikasikan apa yang kita rencanakan, insya Allah nanti pun semuanya akan terwujudkan, akan tercapaikan, baik itu dalam perencanaan karir pendidikan atau dalam bidang apapun itu. Tuh ya. Dan teman-teman pun harus yakin pada diri sendiri bahwa saya itu bisa gitu, karena kehidupan ini adalah berawal dari pola pikir. Hasil itu tergantung pada pola pikir. Ketika pola pikir teman-teman baik, maka hasil pun akan baik. Kalau misalkan teman-teman pola pikirnya saya mah gak bisa, pasti hasilnya akan jelek, karena saya udah mengatakan saya tidak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mengatakan saya bisa, pasti bisa. Logikanya kayak misalkan nih mandi pagi-pagi itu dingin, saya mah gak suka mandi pagi-pagi karena dingin, akhirnya gak mandi-mandi. Tapi kalau misalkan dalam pola pikirnya mandi dingin tuh seger, wah mantep, membuat sehat, kita bisa jadi lebih semangat mengawali pagi hari ini. Akhirnya mandi pagi karena pola pikirnya baik, maka hasilnya pun akan baik. Pola pikir nanti akan menentukan hasil tindakan, dan tindakan nanti akan mewujudkan apa yang kita rencanakan. Maka pola pikir teman-teman harus baik dan yakin pada diri sendiri. Tuh ya. Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam layanan bimbingan kelompok pada kali ini. Tuh ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan buat teman-teman semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.